Gua kali ini mau bahas tentang inilah arogansi di jalan. Pada dasarnya gue adalah orang yang nggak mau banget kena konflik, apalagi di jalan. Udah paling malas gue namanya konflik di jalan, crash di jalan. Oh jir, gila pink banget bro. Kok pink, gold banget Kang Kimong. Ya gue pengen banget ada di posisi dimana gue tuh gue konflik di jalan gitu sama orang. Jadi ketika lu di jalan, lu gak tahu lu berpapasan sama siapa, lu gak tahu harus berurusan sama siapa gitu kan. Apalagi ya lu sebagai orang yang ada di lokasi ya, maksudnya lu tinggal di situ gitu. Nah banyak orang yang memanfaatkan hal-hal kayak gini. Gue pernah ngalamin namanya, ya dasarnya ketika gue lagi apa ya, lagi lebaran nih, hamin lebaran lah, H1 lebaran. Ya ketika itu gue mau perjalanan dari rumah gue ke Sukabumi. Nah aduh gue salah jalan ya, gue mau ke Sukabumi nih. Itu jalan gila bro, karena gue berangkat pas banget ketika sholat id beres. Udah gue langsung cabut tuh jalan, teng, wah gaspol gue jauh banget. Apa Hamin 2 ya? Oh enggak, Hamin 1, H1 lebaran. Gue gaspol, enak banget itu. Gue masih pakai beat kalau nggak salah. Emang sih ada salahnya gue juga karena gue pakai kecepatan tinggi. Jadi jalannya itu gede, jalurnya gede. Aduh gue salah jalan. Ini mau nggak mau ya, sebagai pengendara yang masih babil aja, ABG labil, mau ngebut dong. Adalah 90 cepet ya, untuk sekelas beat 110 gitu, kencang banget itu. Gue udah ngeliat ada motor keluar dari gang nih, set, udah kelihatan tuh dari jauh sama gue. Oke, gue kebutin. Nah pas dia baru keluar, jadi treknya itu ada 3 jalur. Orang ngambil kiri dulu ya, jalur kiri dulu. Terus tiba-tiba dia ngambil langsung ke kanan. Jadi motong jalur 1, 2 langsung ke jalur 3, dimana posisi gue kencang-kencangnya. Ya udah, nggak bisa dihindarkan kan. Das gue jatuh ya, keseret lah. Untungnya sepi gitu kan, masih sepi banget jalanan. Untungnya gue bisa nyetop badan gue biar nggak jatuh ke ini, ke sungai. Jadi samping gue itu jembatan bos. Itu kalau nggak kayaknya gue jatuh gitu. Nah untungnya gue tuh waktu itu kondisi gue lengkap bro. Jadi ya helm gue pakai dengan benar, udah diklik gitu ya, pakai sarung tangan waktu itu, terus celana jeans. Ya overall itu bisa sedikit dari cedera dari badan gue gitu. Cuman ya sama aja kan, bolong-bolong juga jeansnya gitu. Terus ketika, singkat cerita ya, si bapak karena merasa orang situ, jadi dia tuh kayak memprovokasi orang lain gitu. Ini habis nabrak saya, ini habis nabrak saya. Ya iya, gue nabrak lu, tapi kan lihat lagi yang kondisi yang salah siapa. Nah saksi pun nggak ada gitu. Terus si bapak itu, ini orang nabrak saya. Wah itu udah bahaya bos lo kalau udah kayak gitu bos. Serius itu, wah anjir gue bilang. Nah kondisinya dia minta ganti rugi, oke gue kasih kan, karena gue ya udah, oke kita nggak mau konflik gitu kan, ya udah maunya gimana gitu. Nah ya akhirnya karena nggak ada yang belain gue, karena itu ada di lingkungan orang lain, ya finally gue nurutin dong. Dia minta ganti rugi, oke gue kasih ganti rugi. Gue bayar kan, ya habis 200-an lah. Karena mukanya itu ini bos, jadi ketika jatuh si helmnya tuh copot. Nah gue kaget, lah ini helm siapa? Helm gue helm gue ada, karena gue megang helm gue kan. Oh helm gue ada gitu. Ini helm siapa? Karena helm Honda kan, sama-sama helm Honda gitu. Nah, pas gue liat muka bapaknya, ya mukanya agak lecet-lecet gitu, agak banyak gitu di mukanya. Ya well,
ya udah nih 200 gitu kan. Kondisinya ketika itu gue tertekan banget bos. Wah gila, gue namanya gue ABG, terus gue hampir mau dikeroyokin orang. Wah tuh gila sih, gue bilang gue kasih. Wah itu di jalan gue dendam banget sini orang. Wah udah sumpah serapah gue nongol dah tuh di situ tuh. Anjir, kata gue bete banget gue jadi orang tuh. Udah beres. Dan dari situ gue punya pelajaran bos. Ketika ada orang berkonflik di jalan, udah mending lu pisahin. Gak usah lu belain ini belain itu. Ya kita gak tahu kondisinya kayak gimana gitu. Kecuali memang ada CCTV misalnya. Kecuali lu punya bukti lain, lu ngelihat sendiri, ya sok bantuin gitu. Pokoknya jangan sampai dan terintimidasi gitu. Wah itu gue, dari situ gue belajar, anjir orang kok kayak gini gitu, arogan di jalan gitu. Sebisa mungkin lu hindarin deh bos. Namanya di jalan kita sama-sama pengguna jalan ya, kalau nggak lu nabrak lu ditabrak, udah gitu aja. Tapi kan barang gua rusak ya iyalah, namanya dipakai. Kecuali lu naruh motornya di rumah. Kalau lu naruh motornya di rumah pasti nggak rusak. Paling ketiban genteng. Ya paling gitu. Salah satu saran dari gue ketika lu di jalan gitu, ya lu atuhin lah rambu-rambu lalu lintas. Banyak nih ya temen gue juga kalau malam lampu merah, justru itu yang bahaya bos. Ya sekarang gini kondisinya, ketika lu lihat lampu lu merah terus dari jauh kosong nih, lu terobos. Nah di situ potensi orang nabrak lu tuh tinggi banget, karena kosong hijau dia ngebut. Nah makanya itu ketika lampu di lampu merah gue malam nih, lampu lalu lintas gue hijau, gue pelan-pelan banget gue ngeliatin dulu kanan kiri gue ada orang apa enggak gitu. Itu kadang gue berpikir, dia orang bisa aja nabrak gue ketika ya dia menganggapnya hijau, tapi asumsinya di sana nggak akan ada yang nyebrang, ternyata ada yang nyebrang kan. Nah itulah. Ya ketika lu jalan, saran gue ya udah, apalagi ya lu merasa anjing gua motor gua oke nih, motor gua gede nih, ya nggak gitu bos, nggak gitu. Ya gue berkecimpung di, bukan di dunia motor ya, gue mengendarai motor itu nggak setahun 2 tahun, nggak cuman dari rumah deket-deket gitu. Gue bawa motor udah jauh-jauh, udah gue bisa ngerasain banget namanya lu, apalagi ya gini ya, tour nih, orang lagi touring itu suka kepancing ya. Apalagi teman-teman gue yang pakai motor ini ya, kadang-kadang nih ketika kita lagi touring tuh ngebut pasti ikutkan ngebut gitu. Gue waktu itu tergabung sama, karena kalau di motor gue paling deket paling ke Cianjur gitu kan bawa motornya. Karena gue ikut, gue punya temen, gue ngikut lah di salah satu klub motor gitu. Wah itu bawa motor gila banget cuy. Wah gila cuy, lu bawa motor nih kenceng banget, kenceng. Emang jalannya enak, sepi gitu, karena jalur pariwisata dan kondisinya waktu itu weekday kan. Wah tuh kenceng banget bawa motor. Ketika masuk ke perumahan warga, gue dari jauh nih, anjir kenceng banget. Gue pengen nggak bisa ngejar kan, karena ya gue nggak mau gitu kan. Terus ya antara nggak mau takut sih. Terus ya udah pas di jalan gue ngeliat kucing nyebrang, ketabrak. Nah teman-teman dari klub tuh lempeng aja gitu kan. Ya gue merasa yang salah satu rombongannya, gue berhenti, gue pinggirin tuh kucing ya kan. Nggak sampai gue kubur sih, tapi gue pinggirin doang. Gue pinggirin doang gitu kan. Dari situ gue belajar, anjir nih kalau yang orang ketabrak gimana gitu. Dari situ gue shock anjir, karena gue ngeliat cuy dari mata kepala gue sendiri itu ketabrak gitu, kayak kegeleng. Karena kucingnya kayaknya mau berantem gitu kan, karena di belakangnya ada yang ngejar gitu, dikejar kucing lain, kan ketabrak. Ya dari situ gue pikir, anjir nih kalau orang gimana gitu. Makanya gue ngebut itu
speeding itu ketika ya jalan lurus aja. Jalan yang lurus, tapi ya nggak menutup kemungkinan ada juga tau yang ngaco-ngaco di jalan, nabrak lobang lah, nabrak apalah gitu. Itu nggak menutup kemungkinan. Tapi ya itulah di jalan gitu. Lu ketika lu turun di jalan, ya udah pikiran lu antara dua, nabrak atau ditabrak, udah itu aja. Jadi ketika lu ada apa lu yang nabrak, lu tahu harus bersikap gimana. Ketika lu ditabrak, lu harus bersikap gimana gitu. Karena gue udah ngalamin namanya di jalan, gue nabrak pengendara lain, ya orang nabrak gue, ya selagi motor gue masih hidup ya is okay, no problem gitu. Iya, gue pakai beat dulu sampai cover itu gue copot coy, patah. Jadi di beat kan bukan beat aja sih, ada namanya cover dari apa sih, knalpot. Nah itu patah. Gue sampai rumah baru nggak, anjing nih mana patahannya gitu kan. Oh gila dah cek. Oke cek, kita lanjutin. Ketika lu jalan ya itu dia, lu santai aja gitu, bawa motor santai, nikmatin perjalanan lu. Gak usah ngebut-ngebut. Gak bisa sih gue bilang kayak gitu, pasti orang pengen ngebut. Tapi ya itu, yang penting lu jangan arogan di jalan gitu aja sih saran gue ya. Karena ya mengingat sama-sama pengguna jalan lah gitu. Segala sesuatunya itu bisa diomongin, gak harus dengan kekerasan. Lu inget waktu ada mobil apa gitu kemarin tuh yang rame, yang nabrak motor di kafe. Terus si mobilnya tiba-tiba digebugin gitu kan, mobilnya hancur lah, kacau. Ternyata yang bawa kakek-kakek gitu kan, dia shock karena remnya blong, terus digebugin masa. Baru pada diem. Ya jangan kayak gitulah gitu maksudnya. Itu kan namanya lu arogan gitu. Ya lu cari tahu dulu penyebabnya apa gitu kan. Gak harus lu dengan urat mainnya gitu. Obrolin aja dulu, komunikasikan yang baik gitu. Itu pasti ada sebab akibatnya. Sebabnya apa ya, akibatnya ini gitu. Banyak jalan di jalan gitu kayak cuman ditegur terus tinggi. Gue udah males namanya negur orang di jalan gitu. Maksudnya negur dalam artinya kayak main HP, kayak orang rokok di motor, di jalan, di mobil gitu ya, mobilnya sambil jalan gitu kan. Itu udah males gue. Kenapa ya? Mereka kayaknya nggak terima gitu ketika ditegur, sehingga yang ada konflik gitu. Nah buat lo yang nonton ini, ketika lo ditegur di jalan berarti lo melakukan kesalahan gitu, membahayakan orang lain. Jadi bijak lah lo ketika di jalan gitu. Ditegur orang marah-marah, ikut tahu itu pembelaan lo, tapi nggak usah marah-marah juga gitu. Nggak segala halnya itu bisa lo selesaikan dengan nada tinggi, justru menjadi perkara yang lain gitu. Banyak gue suka ngelihat, ya jangankan di YouTube ya, di Instagram lah. Gue soalnya seringnya nonton kita di Instagram gitu, ada orang ribut gara-gara ya itu nggak jelas gitu, gara-gara klaksonin tinin gitu doang. Kemarin juga gue ngeliat kayak supir ojol, gue nggak tahu sih yang salah siapa ya, karena gini, ketika lo di jalan ya orang ngelakuin kesalahan ya udahlah gitu, cuman terus tiba-tiba si supir ojolnya tuh kayak mukul bodi mobilnya gitu kan, mukul bodi mobil, ya si mobil nggak terima gitu, akhirnya terjadi langsung baku hantam gitu. Ya gue nggak tahu, mungkin si supirnya lagi stres mungkin, terus senggol bacok gitu kan, istilah senggol bacok, mobilnya dipukulnya tuh pakai tangan gini, cuman dek gitu, tahu langsung marah gitu kan. Ya salah juga sih, gue nggak bisa nyalain siapa-siapa, tapi ya itulah jalanan gitu. Tapi lu bisa santai aja gitu, tahan gitu, nggak harus lu dengan kekerasan itu nggak akan bisa selesai. Ya emosi lu ketika di jalan hilangin lah egois lu gitu, kan lu jalan sama-sama pengguna jalan gitu, santai chill gitu. Ya kalau misalkan lu gue mepet kalau berangkat, ya kenapa harus mepet gitu.
Ya makanya jangan, segala sesuatu jangan terburu. Gue paling males melakukan hal itu dengan buru-buru mendadak gitu. Aduh, itu anjir sih, males banget gue. Mepet-mepet, aduh, janjian jam 1 ternyata gue baru berangkat setengah 1 gara-gara nungguin orang. Aduh, males gue asli. Buset, di klakson gue, iya iya iya, manga, astaga, ya kayak gitu. Jadi santai gitu jalan. Kenapa sih, apa sih yang dicari gitu, kenapa sih buru-buru gitu. Gua pakai klakson aja jarang, Bos. Paling buat kalau sama temen gua pisah nih ya, nah itu gitu, negur orang dengan niatan baik gitu ya, nggak pernah dengan cara orang berhenti di jalan terus gue pencet klakson. Nggak, gue biasa aja gitu, karena menurut gue klakson ya buat apa sih gitu, ngeberisik-berisikin doang. Anjay, anjay, waduh, musiknya mantap kali. Anjay, boleh juga sih abang, motornya ngeri bang. Dia kayaknya ini headset gak main gue aja. Gedein lagi aja. Chill banget sih bapak, lihat tuh ya kayak gitu, kalem, menghibur orang lain gitu. Lucu banget sih bapak. Kayak gitu gitu, lu chill aja di jalan. Lu kalau pakai headset pakai, cuman ya jangan gede, yang bisa bikin suara lu enakan gini, yang bisa bikin mood lu tuh naik. Maaf, gak ngeliat, gua fokusnya ke motor tadi. Ya kayak gitu ya. So ya, ketika lu mau ngegasin motor lu, ketika lu mau nyalain motor lu, ketika lu mau pakai helm, lu pakai helm dulu sih. Ya ketika lu di jalan, lu pesin lu pakai helm dulu baru naik ke motor. Lu harus dengan mood baik gitu, dengan niatan lu di jalan gak usah nyari konflik gitu. Udah gitu aja cukup kok. Gak harus lu baku hantam tuh, gak harus. Jaga emosi lu sama-sama pengguna jalan, jaga etika gitu, sikap lu di jalan ya seperti lu nggak main HP di jalan gitu. Nggak, ya kalau GPS kan lu ngeliat ya, bukan dimainin, bukan di itu. Gua nggak ada GPS sih. Gue ke distract sama suara itu dong. Oke Cah, udah mulai hujan. So thank you udah nonton. Jangan lupa komen agar channel gue lebih baik lagi. Channel gue. Oke, gue Naf, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciu.